yang menjual suara demi uang. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini hadir 400 orang. Di Jogja ini tidak meminta, tidak menerima, apalagi meminta sumbangan untuk pembiayaan. Semua biaya dibiayai oleh Gus Fuad. Video Bahar Smith kali ini saya kira memang wajar kalau kita mengatakan bahwa ini adalah video yang paling gokil. Kenapa? Karena dia sendiri yang menampar dirinya. Kita tahu bahwa Bahar Smith pernah memberikan satu pernyataan bahwa dirinya bukanlah Ustaz amplop, tetapi di sisi lain suatu waktu dia yang menagih langsung jamaah, menodor langsung jamaah di situ, dan salah satunya itu termasuk Refdi Harun yang menjadi korbannya. Sungguh berbanding terbalik dengan apa yang menjadi pegangan daripada Gus Fuad Teret. Bagi Gus Fuad Teret tidak ada satu pun agenda yang dilakukan, terutama kalau bicara soal agenda-agenda haul yang dilakukan misalnya di Jogja yang lalu pada saat haul turun sekumpul, itu seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh Gus Fuad Teret. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba. Ada satu video yang saya cuplikan di awal tadi, itu adalah merupakan video daripada Bahar Smith. Itu lebih jelasnya sebenarnya adalah satu dagelang yang dipertontonkan oleh Bahar Smith, di mana beliau dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah ustadz yang betul-betul memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan kepada umat, bukan mengejar amplop. Itu jelas sekali. Tetapi di sisi lain, di suatu waktu, beliau justru kemudian mododong orang-orang hanya dalam rangka untuk membeli tanah yang klaimnya waktu itu bahwa tanah ini dia mau pergunakan untuk pesantren. Sehingga kalau saya mengatakan dengan tegas bahwa ini hanya dagelan, lucu-lucuan dari Bahar Smith. Terserah sahabat-sahabat mau menanggapinya apa ini serius atau tidak. Yang pasti bahwa ini adalah gambaran nyata apa yang dilakukan oleh Bahar Smith. Betapa dia sangat tidak konsisten membangun pesantrennya katanya dengan darahnya. Tetapi di sisi lain ternyata dia melakukan penodongan terhadap jamaah sebagaimana yang ada di dalam video ini. Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, ilmu itu mahal. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau paham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, memang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, anak ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar di tanah. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar di tanah. Ana bangun ini pondok pesantren pakai darah, pakai air mata. Ana tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar keliling cari bantuan buat pondok pesantren. Nggak pernah. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman, Bapak suara mau kasih berapa? Hah? 200.000. Bapak suara 200. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Pernah nggak Bahar bin Smith bilang kalau ngundang Bahar bin Smith harus sekian 10 juta, sekian belas juta, sekian juta? Pernah nggak keluar kata-kata itu? Kalau ada yang bilang Habib Bahar bin Smith pernah masang target untuk ceramah, pasang target untuk dakwah, bawa ke sini orang. Coba gini aja deh dari ujung. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir.
Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Ini bangunan, ente lihat bangunan pondok udah habis berapa miliar. Paling dari uang sumbangan dari apa orang-orang itu paling cuma berapa ratus juta. Sisanya dari mana? Mau tahu dari mana? Dari langit, dari pohon, dari emas, dari uang pribadi anak. Sebenarnya nggak pantas, nggak perlu anak ceritakan ini. Kan udah berkali-kali anak bilang, dakwah itu bukan pekerjaan, dakwah itu kewajiban. Kalau perlu kita yang ngasih, kalau perlu kita yang ngasih. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Kayak Sobri 500.000 lah hitung lah ya. Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad. Namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anda tanya dulu Rasulullah dihina nggak? Dicaci nggak? Dimaki nggak? Difitnah nggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, maka dia pun harus menerima risiko Rasulullah dulu. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, itu pun merupakan bagian daripada warisan Rasulullah SAW. Lain lagi misalnya dengan Gus Puat Pleret. Ketika Gus Puat Pleret mau lakukan satu hajatan besar, justru sekalipun misalnya hajatan besar itu dilakukan untuk haulnya guru sekumpul, tetapi tidak pernah mau melibatkan para pencinta guru sekumpul untuk ikut patungan membiayai acara itu. Seluruh acara itu dibiayai oleh beliau secara totalitas. Coba kita cek seperti apa videonya. Guru sekumpul di Jogja ini tidak meminta, tidak menerima, apalagi meminta sumbangan untuk pembiayaannya. Semua biaya dibiayai oleh Gus Fuad. Pokoknya kalau hal itu guru sekumpul dulu kan melarang meminta sumbangan. Dan itu harus diumumkan karena nanti jangan sampai orang menggunakan acara itu untuk mencari sumbangan padahal itu untuk kepentingan pribadi. Kalau kita memasukkan rasa gembira di hati orang beriman, satu saja, sekali saja, semenit saja, sedetik saja, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah setahun. Berarti kebalikannya, ya tak? Kalau memasukkan sesuatu yang menyusahkan hati orang beriman dengan wajah cemberut dengan itu berarti kan dosanya ya sama dengan lebih banyak daripada berbuat dosa setahun toh. Nek dibalik ngono lho. Kita kan kadang-kadang itu teringatnya itu pokoknya ibadah itu ya salat, baca Quran dan lain-lain. Lupa bahwa tersenyum itu ibadah. Iya, bermuka cerah itu wajib. Itu lupa loh. Nek wajib kan berarti kita kalau bermuka masam kan dosa. Ini kan soalnya masam atau cerah itu kan cerminan hati. Nah oleh karena itu hati kita harus kita bersihkan dari berbagai macam hal yang tidak perlu. Wah, ini loh, nek sedih ya cukup semenit, jengkel cukup semenit, iri cukup semenit. Itu jangan iri kok berjam-jam, marah berjam-jam, jengkel berjam-jam. Wah, ya rusak sendiri dan dosa. Itu pekerjaan hati. Dan yang dinilai Allah itu yang pertama kan hati. Nah, saya kira video ini memberikan penegasan kepada kita. Sesungguhnya siapa memang ulama yang dilayani dan siapa ulama yang melayani. Dan seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bersepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang melayani, bukan dilayani. Seluruh harta bendanya, seluruh upayanya itu diserahkan semua untuk bagaimana mengembangkan ajaran agama Islam bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu kemudian, kalau misalnya ada orang, catatan ini ya, saya ulangi, kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku zuriat Nabi, yang ngaku-ngaku berjuang untuk agama, tetapi lebih besar kepentingannya yang dia urus, lebih besar untuk kepentingan pribadinya yang dia urus, maka yakinilah orang itu bukanlah pejuang agama, tetapi penjual agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.